Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan dan ilmu pengetahuan yang luas. Baik, di hari ini kita akan review materi agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama bab 6 surah Al-Fil. Yang kedua ada bab 7 beriman kepada malaikat Allah. Terus bab 8 perilaku terpuji. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai review dari bab 6 surah Al-Fil. Sebagaimana kalian ketahui, surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Ya, surah Al-Fil ini adalah surah ke-105 dalam mushaf Al-Quran. Surah Al-Fil termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Fil sendiri artinya adalah gajah. Ya, Al-Fil adalah artinya gajah. Surah ini, ya, surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Raja Abraha beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Kita baca bareng-bareng surah Al-Fil. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Alhamdulillah kita telah membaca surah Al-Fil, di mana kalian insya Allah sudah menghafal, ya, semuanya sudah menghafal Al-Fil. Pesan yang terkandung di dalam surah Al-Fil, yang pertama, kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, tidak diperkenankan berbuat munkar, ya, berbuat kejahatan. Ya, sekecil apapun kejahatan tidak dibenarkan. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Nah, ini hati-hati, kita sebagai manusia
karena kita adalah manusia yang membutuhkan orang lain, ya. Nah, maka dari itu kita jangan mengganggu orang lain, ya, karena nanti orang itu akan kesal sama kita, ya, benci sama kita, ya. Akhirnya kita mereka tidak mau bermain sama kita kalau kita sering mengganggu mereka, ya. Nah, yang ketiga, selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, ya, sebagai seorang muslim, hamba Allah, diharuskan, ya, hanya memohon kepada Allah saja. Ya, kenapa? Kalau kita memohon kepada sesuatu selain Allah, itu jatuhnya sudah musyrik. Maka dari itu, ya, Mister ingatkan, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pertolongan apapun itu, ya, biasakan memohon itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah punya segalanya. Allah maha segalanya, ya. Yang keempat, tidak mudah marah. Ingat, tidak mudah marah, harus sabar, ya. Harus selalu sabar dalam setiap keadaan, baik kita dalam keadaan susah, ya, maupun dalam keadaan senang, ya, harus sabar, nggak boleh marah, ya. Oke. Kita masuk ke bab 7, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat makhluk gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua makhluk, yaitu yang pertama, makhluk yang nyata. Apa saja itu? Yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Makhluk nyata adalah makhluk yang kita bisa lihat, bisa kita raba, ya. Itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah makhluk gaib atau tidak kelihatan, terdiri dari malaikat, jin, setan, iblis. Itu adalah makhluk gaib. Malaikat adalah makhluk gaib yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Malaikat itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat disebut makhluk gaib karena malaikat tidak dapat dilihat oleh mata kita, ya. Malaikat bukan laki-laki maupun perempuan. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak butuh makanan dan tidak butuh minum, ya. Malaikat mempunyai akal, ya, tetapi malaikat itu tidak memiliki nafsu. Jadi nggak ada pengen barang ini, barang itu, pengen ini, pengen itu, nggak ada, ya. Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Nama-nama malaikat dan tugas malaikat. 10 malaikat Allah yang wajib diketahui dan tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar, tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Yang keenam, ada malaikat Nakir. Tugasnya, malaikat Nakir ini bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Ada lagi malaikat yang ke-8, malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup. Yang ke-9, malaikat Malik. Apa tugasnya Malik? Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat melaksanakan tugas tanpa mengenal waktu, ya.
Mereka selalu siap melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu bertasbih dan memohon ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi. Ya, firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 5, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, hanya kita disuruh untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Penyayang. Meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Ya, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebagai pesuruh untuk melaksanakan perintahnya. Rukun iman, ya, tadi rukun iman ya kepada malaikat adalah yang rukun iman yang kedua. Yang pertama apa? Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Rukun iman yang keempat, percaya kepada Rasul Allah. Rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Pengaruh iman kepada malaikat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, semakin meyakini ya kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia. Yang ketiga, kita menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena mengetahui ketaatan kepada malaikat. Yang keempat, kita takut bermaksiat, ya, kita jadi takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat seperti mencatat perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, dan menyiksa manusia di neraka. Yang kelima, akan menumbuhkan cinta kepada malaikat karena mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu membantu dan mendoakan manusia. Menunjukkan sikap percaya kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Di antara meneladani malaikat dalam hidup sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak meninggalkan sholat, ya, sholat wajib yang 5 waktu. Yang kedua, kita harus bisa selalu jujur, ya, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, sopan dan ramah pada orang lain. Kelima, rajin belajar untuk menambah pengetahuan. Yang keenam, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, materi yang selanjutnya bab 8 yaitu materi mari berperilaku terpuji. Yang pertama adalah rendah hati. Ya, rendah hati adalah sikap santun terhadap orang lain. Ya, rendah hati adalah sikap santun terhadap orang lain, baik itu ucapan, perilaku kita, ya.
Itu adalah sikap santun kita, ya. Jadi rendah hati ini sangat penting bagi kehidupan kita agar kita dihormati oleh orang lain. Rendah hati juga berarti bersikap tidak sombong, ya. Rendah hati juga berarti bersikap tidak sombong. Hati-hati kalau kita memiliki rasa sombong. Ingat, iblis, ya, yang sebelumnya namanya Azazil, gara-gara sombong dibuang oleh Allah, tidak boleh lagi ke surga, ya. Allah sangat marah sama orang yang sombong, sangat benci sama orang yang sombong. Maka dari itu, hati-hati, jangan sampai diri kita memiliki rasa sombong. Maka dari itu, rendah hati sangat penting, ya, agar kita selalu dihormati oleh orang lain, ya. Antara ciri-ciri orang yang berperilaku rendah hati adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, bersikap sederhana dan tidak berlebihan. Jadi dalam kita berperilaku, ya, ada baiknya kita bersikap sederhana, ya, dan tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, ya. Dari tutur kata kita, ya, harus tuturnya lemah lembut, ya, tidak bicara yang kasar kepada orang, ya. Terus kita juga nggak boleh sombong kalau memiliki sesuatu yang lebih dari teman kita. Kita nggak boleh sombong, ya. Kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, boleh kita memberikan kepada teman kita atau saudara kita. Yang kedua, tidak sombong atau tidak pamer. Ini hati-hati, ya, kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, baik itu uang, barang, atau apapun itu, kita tidak boleh sombong ataupun tidak boleh pamer, karena nanti takutnya ada teman kita yang tidak bisa memiliki, gara-gara tidak bisa memiliki, dia jadi sedih, ya. Itu jangan sampai seperti itu. Pada dari itu, ya, kita jangan sampai sombong, ya. Jangan sampai hidup kita sombong. Nggak boleh pamer kalau memiliki sesuatu yang berlebih atau sesuatu yang baru, ya. Jangan, karena itu nanti kasihan teman-teman kita yang tidak bisa membelinya, atau kasihan sama teman-teman kita yang belum mampu untuk beli, ya. Maka dari itu, kita harus hidup hemat, ya. Nggak boleh sombong, nggak boleh pamer kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Yang ketiga, bersikap ramah pada teman, ya. Kita harus selalu senyum. Ingat, senyum, ya. Karena kalau kita bersenyum kepada orang lain pun akan ramah pada kita, akan senang sama kita, ya. Bersikap ramah, tutur kata kita dijaga, bicara yang baik-baik, ya, kepada teman, apalagi kepada kedua orang tua dan guru. Ya, hati-hati, jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain, ya. Kalau sampai menyakiti orang lain, itu bahaya, ya. Maka dari itu, ya, bersikaplah, bertutur katalah yang baik, bersikap yang baik, ya. Sopan santun, jaga, ya, akhlak kita, ya. Akhlak kita harus kita jaga. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Itu bahaya. Kalau sampai menyakiti orang lain, nanti Allah akan marah sama kita, ya. Kalau Allah marah sama kita, udah, ya, hati-hati, jangan sampai terjadi, ya. Maka dari itu, ya, bersikaplah sederhana dalam hidup ini, jangan berlebih-lebihan, ya. Yang kedua, tidak boleh sombong atau pamer, ya. Nggak boleh pamer kalau memiliki sesuatu. Yang ketiga, bersikaplah ramah kepada siapapun, teman, orang tua, saudara, tetangga, ya. Nggak boleh kita berkata kasar, ya, berucap kotor mulutnya, ya.
Yang keempat, bersikap menghormati dan menghargai teman. Ya, nah, kita harus menghormati orang lain dan menghargai orang lain kalau kita mau dihargai oleh orang lain. Maka dari itu, ya, mulai dari sekarang kalau ada kita di antara kita yang tidak menghormati orang lain, yang tidak menghargai orang lain, ya, lebih baiknya kita memiliki sikap menghormati orang lain, ya, dan menghargai orang lain. Agar kenapa? Karena dalam hidup ini kita saling membutuhkan, ya, kita saling membutuhkan. Maka dari itu, kita harus hormati orang lain, ya, harus hargai teman kita, agar kita juga dihargai dan dihormati oleh orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 37, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu mendulang setinggi gunung. Nah, itu adalah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 37. Ya. Yang kedua, sikap yang kedua adalah sikap hemat. Ya, hemat artinya tidak boros. Ya, hemat artinya tidak boros dan cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Kita harus cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Nah, hidup hemat harus dibiasakan sejak kecil, ya, sejak dini. Kenapa? Karena nanti kalau sudah terbiasa hidupnya hemat, insya Allah ketika sudah dewasa akan terbiasa untuk hidup hemat. Ya, sebaliknya jika dari kecil sudah ditanamkan untuk boros, maka ya yang terjadi ketika dia dewasa, dia akan selalu boros. Yang ketiga, kita berperilaku hemat karena berhemat dapat melatih diri kita untuk merencanakan hari esok yang lebih baik. Ya, karena kita nggak tahu kapan kita sakit, nanti kita butuh sesuatu, ya. Maka dari itu kita harus belajar berhemat, ya, dari kecil, ya, harus hemat. Berhemat juga bisa berarti merawat barang yang kita miliki, ya, seperti seragam sekolah, ya. Berhemat juga bisa berarti merawat barang yang kita miliki. Contohnya seragam sekolah, ya, setelah tiba di rumah, ya, segera ganti seragam sekolah dengan baju untuk rumah, ya, baju yang biasa dipakai di rumah. Tujuannya apa? Agar seragam sekolah itu tidak cepat rusak dan awet dipakai, ya, tidak kusam warnanya nanti, ya. Makanya harus dijaga, ya, ketika setelah selesai sekolah langsung ganti baju seragamnya dengan baju yang biasa dipakai di rumah. Nah, dengan cara di atas, kita telah berhemat. Jika baju seragam sekolah itu kita pakai juga di rumah, maka seragam sekolah itu akan cepat rusak dan tidak awet untuk dipakai. Orang yang berperilaku hemat mempunyai beberapa keuntungan. Ya, di antara keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang hemat itu pasti mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua, barang atau harta yang dimiliki tetap terjaga atau terawat dengan baik dan rapi. Ya. Yang ketiga, hidup disiplin. Ya, karena kita hidup hemat, kita hidup disiplin, teratur. Nah, kalau sudah teratur, maka hidup kita akan tenang. Orang yang berperilaku tidak hemat atau boros akan merugi. Di antara kerugiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu kalau orang yang tidak hemat tidak mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua, barang atau harta yang dimiliki tidak terjaga sehingga cepat rusak atau hilang.
Yang ketiga, hidup tidak disiplin, ya, tidak teratur dan tidak tenang. Hidupnya tidak tenang kalau dia tidak berhemat. Berikut contoh perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, contohnya adalah menyisihkan sebagian uang saku untuk dimasukkan ke celengan atau ditabung. Yang kedua, menyimpan sandal di tempatnya agar terjaga dan awet, tidak hilang barangnya. Ya, sandalnya tidak hilang. Yang ketiga, menaruh mainan di tempatnya ketika selesai dimainkan. Ya, ini biasanya kalau anak-anak suka setelah main, udah dibiarkan saja, akhirnya mainannya ada yang hilang. Ya, makanya harus dirawat. Kalau kita memiliki mainan, dirawat sendiri mainan kita, ya, karena kalau kita rawat akan awet mainannya. Ya, kalau awet, nanti kan mainan kita bisa buat adik-adik kita, ya. Jadi hemat, harusnya orang tua membeli, ini tidak beli lagi, ya, jadi hemat. Yang keempat, menyimpan alat tulis di tempatnya ketika selesai menggunakan, ya, bukunya, pensil, pulpen, penghapus terutama, ya, itu suka hilang kalau kalian tidak menaruh di tempatnya, ya. Maka dari itu, biasakan berperilaku hemat, ya.